Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman merasa kecewa ya dikarenakan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 ini masih ditunda. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 hikmah positif di balik penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru ini bagi teman-teman guru honorer. Nah, di balik penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru, ternyata di sini ada 4 hikmah yang patut kita syukuri ya. Dan sepertinya ini untuk yang nomor 4 ini sangat melegakan untuk kita semuanya. Marilah kita bersyukur dan juga merenungkan terhadap nikmat ini. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini dari Prof Nunu ini memberikan sebuah kabar gembira ya, yaitu ada optimalisasi informasi pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ya, mana di sini Panselnas yang terdiri dari Kemenpan RB, BKN dan juga Kemdikbudristek ini tengah melakukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi guru untuk seleksi P3K 2022. Sehingga ini berimplikasi pada penundaan pengumuman hasil seleksi ya. Nah, di sini disampaikan oleh Prof Nunu bahwasanya kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar oleh guru, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi yang kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar guru yang belum mendapatkan formasi. Saya harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN P3K yang diterima ini jumlahnya jauh lebih besar. Baiklah sobat semuanya, untuk hikmah yang pertama ya, di balik penundaan ini adalah terdapat peluang lulus dan juga mendapatkan penempatan yang semakin besar ya untuk kita, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Nah, seperti yang disampaikan bahwasanya ada optimalisasi formasi pada seleksi guru ASN P3K. Jadi diupayakan dengan betul bahwasanya dari formasi-formasi yang masih kosong yang nanti akan menjadi residu ya, ini diupayakan untuk bisa terisi semua. Dengan demikian banyak sekali nantinya guru honorer ini yang awalnya nggak dapat formasi ini bisa mendapatkan formasi di tahun ini. Seperti halnya yang disampaikan bahwasanya dengan adanya penundaan waktu pengumuman ini adalah untuk proses pemetaan bagi guru yang non satminkal ya, yang di sekolah induknya nggak ada formasi namun dia itu lulus gitu kan, apalagi yang masuk dalam kategori P2 dan juga P3 ini diperpanjang ya untuk pemetaan melalui aplikasi SIMPG P3K untuk yang non satminkal, diperpanjang hingga nanti tanggal 6 Februari 2023. Nah, ini tepatnya pukul 23:59. Nah, tentunya di sini dari teman-teman untuk di bagian yang melakukan pemetaan ini adalah melalui aplikasi SIMPG P3K. Maka di sini ada menu baru ya, yang bahwasanya di sini ada daftar P1, P2 dan juga P3. Kemudian di sini adalah untuk daftar calon pemenang ya, ini adalah untuk yang satminkal, dan sini ada daftar calon pemenang untuk yang non satminkal. Sehingga di sini ketika dipilih untuk di bagian menu dropdown ini akan muncul yaitu formasi-formasi yang masih kosong ini, formasi kebutuhan apa saja. Kemudian dari non satminkal ini mana saja yang belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Tentunya ini dilakukan optimalisasi formasi dengan tujuan bagi teman-teman untuk yang P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini kita harapkan juga ini nanti bisa mendapatkan penempatan. Dengan demikian dikarenakan untuk yang P2, P3 itu kan diambil peringkat yang paling tinggi ya untuk menempati formasi. Kemudian dikarenakan masih ada sisa formasi, ini diupayakan untuk dimaksimalkan, dioptimalkan penempatan di tahun ini, sehingga di sini untuk pengumuman ini ditunda. Selanjutnya untuk hikmah positif yang kedua ini adalah memperkecil potensi formasi yang tidak terserap di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu ini menyampaikan informasi bahwasanya di sini selain untuk penempatan dari pelamar prioritas 1, prioritas kedua, 3 dan juga pelamar umum, di sini masih ada saja yaitu potensi formasi 2022 yang tidak bisa terserap. Nah, ini adalah jumlahnya ada sangat besar juga, yaitu ada 47 ribuan ini yang enggak terserap. Nah, selanjutnya di sini dari pengajuan untuk dari kebutuhan guru ya, kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu. Di sini ada 662.919. Nah, ini adalah ada sekian ini adalah plus dari
potensi formasi yang nggak terserap. Nah, selanjutnya setelah disampaikan oleh Pan RB, yang kedepannya nanti akan menyampaikan melalui SK Pan RB ya untuk penetapan kebutuhan. Ini untuk formasi guru ini adalah hanya 580.202. Nah, tentunya ini nanti bisa mengurangi dari ini, nanti bisa disesuaikan dengan ini ya. Jadi formasi yang tidak terserap ini diupayakan untuk dilakukan optimalisasi supaya teman-teman guru honorer ini bisa banyak lagi yang terangkat di tahun ini. Dan selanjutnya untuk yang ketiga ini adalah disampaikan bahwasannya untuk penundaan ini nanti tidak akan berlangsung lama ya. Nah, di sini kalau misalkan sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwasannya untuk di jadwal resminya ini untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini adalah disampaikan yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Namun kita pantau sampai dengan tanggal 2 di siang hari, tiba-tiba kita dapat notifikasi di grup P3K Kemdikbud.go.id bahwasanya untuk pengumuman ini ternyata ditunda. Nah, namun penundaan ini tidak akan berlangsung lama. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan dari Dirjen GTK bahwasanya di sini disampaikan juga ya, yaitu untuk penundaan itu nggak akan lama. Nah, ini adalah guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak lagi, maka Panselnas di sini melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan yaitu hasil seleksinya ini adalah nanti pada pertengahan bulan Februari. Atau kita pantau bahwasanya tetap akan diumumkan pada bulan ini ya. Nah, kalau misalkan di sini adalah bulan Februari, ini disampaikan akan tetap diumumkan pada bulan ini, berarti nanti tidak akan melanggar dari bulan Februari ini. Kalau misalkan kita cek kembali untuk kalender di bulan Februari 2023, maka di sini terdiri dari 28 hari ya. Jadi tanggalnya ini sampai dengan tanggal 28, maka nanti setelah ini, maka nanti sebelum tanggal 28 insya Allah nanti akan segera diumumkan untuk kelulusan, yaitu baik itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, tentunya dengan jadwal pengumuman yang tertunda nantinya juga akan diperpanjang juga ya. Untuk jadwal-jadwal berikutnya yaitu jadwal masa sanggah nanti akan dirubah juga. Kemudian jadwal jawab sanggah, kemudian jadwal untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah, kemudian pengisian DRH dan juga usul penetapan NIP3K. Ini adalah informasi terbaru, ini adalah nanti akan diberikan perpanjangan waktu nanti sekitar sampai bulan Mei ya teman-teman. Jadi kita masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kita sambut dengan gembira dan juga lapang dada. Nah, berikutnya untuk hikmah yang keempat, ini tentunya seperti yang sering kita bahas ya, yaitu penundaan pengumuman ini tentunya bisa membuat kita ini untuk melatih apa ya, melatih kesabaran ya. Jadi hikmah yang sangat penting ini adalah pengumuman penundaan ini merupakan suatu kegiatan yang bisa melatih kita itu untuk bisa lebih bersabar. Nah, inilah apalagi kita ini adalah dari kalangan guru ya teman-teman. Nah, dari kalangan guru ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita tuh menguasai kompetensi sosial emosional sebagai seorang guru, yaitu salah satunya ini adalah kesabaran. Nah, dengan kesabaran ini tentunya kita juga nantinya bisa diterapkan kepada anak didik kita untuk menjadi guru yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini kita yakin saja bahwasanya untuk sabar akan hal yang besar yang nantinya bisa merubah nasib kita dari guru honorer menjadi P3K ini merupakan sebuah perjuangan yang sangat tulus, ikhlas dan juga bermakna ya. Dan nanti akan terasa nikmat ketika kita sudah berhasil diangkat menjadi P3K dan menerima SK serta gaji P3K. Dan di sini kita yakin saja bahwasanya untuk hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita ya selama ini. Kita yakin akan kuasa Tuhan yang bisa merubah nasib kita, dan kita yakin juga ada pelangi yang indah setelah hujan yang deras teman-teman. Tentunya di sini kita harus selalu positive thinking terhadap upaya baik dari pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer selama ini. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.